Mau tahu nih dok, hormon apa aja sih hormon yang sering bikin kacau tubuh kita nih dok? Sebenarnya dengan perjalanan usia semua hormon bakal bisa kacau ya. Tapi hormon itu satu hormon dengan yang lainnya itu saling berhubungan erat. Makin tambah umur nanti ada satu hormon lagi yang bikin kita metabolismenya jadi slow. Kita masih concern sama hormon tuh kapan sih? Dari kecil. Dari kecil. Gitu ya, dari kecil kita masih concern. Jadi concern sama hormon itu bukan ketika kita mulai menopause. Halo The Healthier, kita sharing ilmu lagi sama Dr. Grace dari klinik Dr. House Broadcast Lifestyle Clinic. Halo dokter, sehat selalu dokter. Alhamdulillah. Dok, masih seputar hormon dokter. Mau tahu nih dok, hormon apa aja sih hormon yang sering bikin kacau tubuh kita nih dok? Iya, memang pada prinsipnya bisa dibilang badan kita tuh kayak diatur sama hormon. Yes. Ya, jadi kapan sih hormon itu mulai bukan aku bilang menghijack hidup kita ya, tapi kapan sih hormon itu mulai kelihatan pengaruhnya? Sebenarnya pengaruh hormon itu dari kita kecil sebetulnya, ya pengaruh hormon. Contohnya gini, coba deh ya ibu-ibu di rumah sadar nggak sadar anak kita itu kan makan junk food ya, yang banyak sekali carbs-nya. Contohnya pizza atau ramen gitu kan, atau juga misalnya makanan-makanan yang kita ngemilnya ya minumannya boba lah apa segala itu kan high glucose semuanya ya. Jadi begitu sadar nggak sadar dari kecil kalau kita jalan-jalan jajanannya itu makanan-makanan yang bikin insulin tinggi. Yeah. Nah itu dari kecil. Dari kecil kita sudah membiasakan tubuh anak kita untuk insulinnya tinggi terus gitu ya. Sehingga sadar nggak sadar lama-lama terjadilah obesitas. Dari overweight lama-lama obesitas. Berarti kondisi insulin resistance. Dari gitu kecil dulu. Berarti udah bisa terjadi insulin resistance. Betul. Kalau dulu kan dibilang aduh lucu ya, gemesin, gemuk gitu ya. Dulu kita begitu ya. Yes. Nggak bisa lagi ya. Sekarang tuh udah nggak waktunya untuk kita kayaknya seneng ngelihat anak-anak yang gemuk. Dah, thank you, dadah. Oke, dokter gigi kita baru pulang. Ya, nah jadi itu yang mesti kita aware ya. Jadi ibu-ibu nih ya, tolong anaknya dididik dari kecil untuk tidak mengkonsumsi simple carbs yang berlebihan. Berarti dimulai dari kita juga sebagai ibunya, jangan dikasih itu anaknya dok. Betul ya. Terus ya ampun kasihan banget ya dok ya nggak menikmati hidup banget nih anak saya. Boleh tapi in moderation. Yes. Ya jadi ya jangan berlebihan ya. Once a week gitu. Tapi giliran dikasih seminggu sekali enggak juga tiba-tiba 3 kotak pizza gitu kan. Tapi mungkin dok kalau tadi kita bicara mengenai kekacauan hormon, tadi kan pertanyaannya hormon apa aja yang sering bikin kacau. Kenapa juga sih mesti once a week dikasih? Kenapa enggak sebaiknya dimulai dari kecil memang udah healthy food gitu loh dok? Itu akan jauh lebih ideal pastinya gitu. Cuman kan kadang-kadang ada yang namanya social ya anak-anak umur-umur teenager mau ngerasain makanan yang lagi tren. Bukan, mereka udah mulai keluar sama temen gitu loh. Better mereka diajarkan untuk belajar untuk eat in moderation. Jadi jangan begini kalap. Jangan bablas. Iya, jangan kalap ya. Pada prinsipnya insulin itu kalau bisa keluarnya jangan tinggi
terus ya. Jadi keluarnya tuh sedang-sedang aja. Jadi walaupun let's say makannya high karbo kayak pizza gitu, kalau nggak berlebihan kan insulin keluarnya juga nggak terlalu banyak. Gitu. Nah itu tadi hormon insulin. Iya. Kemudian apa lagi dok? Ada berapa hormon sih dok sebenarnya yang suka bikin kacau? Sebenarnya dengan perjalanan usia semua hormon bakal bisa kacau ya. Tapi hormon itu satu hormon dengan yang lainnya itu saling erat, berhubungan erat ya. Seperti tadi kan kita mulai dari hormon insulin dulu ya. Begitu hormon insulinnya tinggi, dia teenager, ngemil mulu, terus di sekolah jajanannya nggak kita ajarin untuk makanan yang sehat dan segala macam, insulin tinggi, apa yang terjadi? Jerawatan. Kenapa? Insulin yang tinggi itu memicu peningkatan hormon testosteron. Ya. Nah, dia masih teenager. Ketika insulinnya tinggi, insulin resistant, and then testosteronnya tinggi, ya, high androgen, apa yang terjadi? Bisa menimbulkan apa? PCOS. Gitu. Jadi PCOS itu kalau nanti si anak menikah, ya, sulit hamil. Iya, jadi sulit hamil. Jadi jangan mau ribut atau pusingnya ketika pas mau hamil aja. Jadi kita sebagai orang tua punya kayak kewajiban untuk mempersiapkan anak kita ke depannya. Ya, supaya mereka itu tetap sehat dan ketika nanti mereka menikah tidak terjadi hal-hal masalah. Nah, tadi kata dokter kan ketika dia teenagers, tadi pertama udah insulin dok ya. Terus ketika dia teenagers tumbuh jerawat. Berarti karena ketidakseimbangan hormon. Betul, pasti. Nah, dimulai dari insulin terus testosteronnya tinggi. Berarti sebenarnya kalau memang dia makannya bagus, hormonnya juga seimbang, berarti teenagers ini bisa aja dong nggak jerawatan? Bisa banget gitu loh. Jadi gini loh ya, kadang-kadang kita tuh berpikirnya kayaknya seolah-olah dianggap normal nih. Kadang-kadang bukan normal aja. Mereka tahu itu nggak normal. Begitu udah jerawatan banyak, mereka tahu, aduh stres segala macam gitu kan. Tapi mereka cuma mikir apa obat jerawat. Iya. Dan sering dibilang gini, nggak apa-apa masih umurnya. Padahal ternyata sebenarnya nggak begitu juga. Ya. Jadi yang namanya jerawat itu kita cari root cause-nya, dan biasanya root cause-nya itu bad lifestyle gitu. Tadi makanan yang jelek ya, yang high carbs gitu, insulin jadi tinggi, testosteron jadi tinggi. Oke. Terus apalagi? Nggak makan sayuran, fiber. Ya kan, buat apa sih makan sayur itu sebenarnya gitu ya? Buat ngebalance hormon sebenarnya, terutama hormon estrogen ya. Tadi pertanyaannya hormon apa aja sih? Kita baru sekarang sampai ke hormon yang ketiga nih ya. Tadi kan insulin, testosteron nih, mulai dari teenager dulu, kita nggak ngomong perimenopause dan menopause ya. Masih jauh nih, kita bicara di awal. Karena kita lagi pengen nanti ke depannya pas usia-usia 20-30 dan anak-anak menikah, hormonnya bagus ya. Nah, jadi ketika dia nggak makan sayur segala macam, itu metabolisme estrogennya itu terganggu, sehingga terjadilah yang namanya estrogen dominans. Estrogennya banyak, terus perbandingan estrogen dan progesteronnya itu jomplang. Jadi gini loh, estrogen dan progesteron itu harusnya 200 progesteron berbanding dengan 1 estrogen. Jadi 200 banding 1. Nah, once nanti estrogennya naik, progesteronnya tetap 200, tapi si estrogennya naik sehingga perbandingannya jadi menyempit, itu dibilang estrogen dominans ya. Nah, pada zaman sekarang estrogen dominans itu gampang banget, dan mostly bisa dibilang sekitar 80-90% perempuan estrogen dominans. Pemicunya apa? Yang paling sering ya itu tadi ya, makanan high sugar. Terus apalagi yang memicunya? Paling banyak sebenarnya kita bilangnya BPA. Apa itu dok? Plastik. Itu lagi tadi. Iya, jadi anak-anak, teenager, anak kita dari kecil udah kita ajarin repot sedikit bawa botol minumnya yang bukan plastik.
plastik ya. TK bahwa minum setiap hari tapi botolnya plastik. Sama aja kayak kita mau bikin hormonnya tambah gede tambah rusak. Berarti tempat makanan atau minuman itu juga mempengaruhi hindari plastik, pengaruh banget ke hormon. Iya ya, jadi hindari bisa mungkin si plastik itu. Ya. Kalau bisa gelas apa kaca beling. Iya, memang beresiko. Tapi sekarang beberapa ada yang bukan beling juga, udah dibikin aman lah sekarang. Tapi nggak plastik tapi juga. bukan plastik juga gitu. Jadi hindarin, itu yang paling mendasar, itu yang paling sering bikin hormon chaos. Lalu begitu dia teenager, ya memang sedikit lebih mahal ya, atau malah kalau perlu nggak usah lah pakai yang aneh-aneh, makeup yang aneh. Jadi makin muda anak-anak terpapar dengan make up, makin cepet dia terpapar dengan chemical, di mana chemical itu merangsang estrogen. Tidak seimbang lagi hormon. Iya, jadi estrogennya meningkat, sementara produksi progesteronnya segitu-segitu aja, sehingga terjadilah kondisi yang disebut estrogen dominans gitu. Jadi kalau bisa dipikir-pikir ya, kalau kita pengen seumur kita nanti pengen anak kita menikah dan cepet punya cucu gitu kan, tapi ternyata nggak tahu kenapa generasi sekarang susah hamil. Iya, banyak banget susah hamil, dan PCOS itu udah banyak sesuatu ya keluhan yang paling common gitu ya. Dikit-dikit PCOS gitu ya. Jadi PCOS itu di mana kondisi insulinnya insulin resisten atau insulinnya tinggi, lalu androgennya juga tinggi ya. Terus ada lagi ya, tentu kalau ke dokter obgyn ya ditemukan folikel-folikel sel telur yang kecil-kecil gitu. Yang jelas kalau kita punya anak perempuan teenager, terus kita amatin mensnya gimana nih? Teratur nggak? Siklusnya gimana nih? 28 antara 28 sampai 35 hari nggak? Kalau siklusnya sebulan 2 kali atau 2 bulan sekali, itu kan nggak benar tuh. Harusnya sudah diwaspadai. Iya, jangan dicuekin aja. Oh, nggak apa-apa, namanya juga masih muda. Nggak bisa begitu. Umur berapapun, ketika anak sudah mulai menstruasi, siklusnya antara 28 sampai 35 hari, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih dari itu, gitu. Jadi begitu ada keluhan irregular dari menstruasi, cepet-cepet di treatment, dibawa ke dokter untuk supaya diantisipasi. Iya. Ya, jangan ditunda-tunda nanti. Nah, itu. Oke, jadi udah berapa hormon tuh ya? 2. Insulin, testosteron, terus estrogen dominans. Nah, makin tambah umur nanti ada satu hormon lagi yang bikin kita metabolismenya jadi slow. Ya, itu hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini memang suka nggak ngeh kalau dia masih subclinical hypothyroid atau malah hipotiroid. Orang-orang nggak terlalu ngeh karena cuman bilang, kenapa sih nih anak jadi mageran, males banget, tidur mulu gitu kan, terus kok kayaknya tambah gemuk. Yang khas lagi mulai tuh buang air besarnya nggak teratur, nggak setiap hari gitu. Biasanya itu dianggap sesuatu yang ya udahlah, nanti juga sembuh. Iya, gitu kan. Malah kalau buang air besarnya nggak teratur, yang dicari apa? Obat pencahar. Iya, atau nanya sama orang, makanya banyak makan sayur gitu. Cuman sekedar itu aja gitu. Sampai nggak tahu sebabnya apa. Ya, padahal sudah ada hormon yang terlibat di situ gitu ya. Nah, yang sering aware malah kalau kondisinya hipertiroid. Dan biasanya aware-nya pun kalau udah hipertiroid hipertiroid itu kan kebalikannya hipotiroid ya. Berat badannya turun, terus sampai kadang-kadang sampai gemeter. Ya, nggak bisa tidur, sweating gitu kan, dan anxiety, jadi kayak cemas gitu ya. Bisa sampai nggak tidur berhari-hari kadang-kadang kalau nggak ditreatment dengan benar gitu kan. Malah ada waktu itu pasien cerita anaknya terus tiba-tiba kayak lemes, nggak bisa jalan. Sampai separah itu ya? Iya, karena berat badannya juga turun drastis terus gitu. Kalau kita nggak paham soal hormon, pasti kita udah berpikir, ini sakit apa? Iya, gitu. Jadi
Intinya gini, kadang-kadang orang itu baru aware dengan hormon ketika ngomongin menopause. Iya, padahal enggak dong, ibu-ibu kasihan loh anaknya. Jadi hormon itu, hormon itu nggak cuman hormon seks. Ya, menopause itu nggak cuman dipikirinnya ketika udah 50-an ya. Kita kan pengen selama mungkin kita akan dapat menopause-nya. Bisa aja kalau lifestyle-nya jelek, insulinnya dari muda tinggi melulu segala macam, lah jangan-jangan umur 45, 46, 47 udah menopause. Belum lagi lifestyle-nya yang jelek, olahraga enggak gitu kan, atau malah olahraganya berlebihan. Bahkan berlebihan. Ya, kalau pokoknya intinya gini, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan bagus. Nggak dianggap badan sebagai faktor stres. Ketika faktor stres yang keluar adalah hormon stres atau hormon kortisol. Oke, hormon kortisol. Berarti tadi udah berapa tuh, Dok? Insulin, terus testosteron, estrogen dominan, tiroid, kortisol. Jadi sebenarnya hormon itu banyak banget ya. Dan semuanya itu harus balance. Hormon itu kayak simfoni ya, dia itu kalau mau bikin lagu ya nggak boleh terus tiba-tiba biolanya kencang sendiri. Ya jadi nggak boleh terus biola nih, misalnya aku analogikan dengan estrogen gitu, nggak boleh estrogennya tinggi sendiri, biolanya sendiri gitu tinggi, nggak boleh, lagunya nggak bagus. Itulah gitu yang disebut ketidakseimbangan hormon. Jadi hormonal imbalance tuh kayak gitu. Dok, itu tadi dokter menyinggung masalah di anak perempuan menstruasi. Nah sekarang bagaimana dengan anak kita yang laki-laki ini, Dok? Karena kan yang kalau saya belajar dari dokter Mufti juga, susah hamil itu juga bisa juga dari karena sperma. Iya, sekarang itu banyak banget laki-laki di usia muda tapi pas diperiksa kualitas spermanya nggak bagus. Nah itu kan juga berarti bermula dari ketika mereka kanak-kanak. Pasti, benar. Semuanya itu dimulai dari ketika masa awal pertumbuhan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini ingin menginspirasi ibu-ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya supaya nanti nggak banyak masalah ketika masalah menstruasi atau pengen hamil gitu kan. Baik yang anak laki ataupun anak perempuan. Ternyata dokter Grace juga bilang nih, anak laki juga harus diperlakukan dengan sehat yang sama. Benar. Nanti sibuk nyalahin perempuan aja, katanya nggak bisa punya anak nih gara-gara si perempuan. Padahal sekarang ternyata laki-laki juga banyak yang gangguan kualitas sperma. Dan saya juga pernah podcast sama dokter Mufti ya. Ternyata kan kualitas bayi, kualitas manusia itu sebenarnya kan juga ditentukan oleh kualitas spermanya bapaknya, gitu kan. Jadi sebenarnya persiapan kita dalam memiliki generasi penerus yang lebih baik dari sekarang adalah memang dari awal kita sudah mempersiapkan anak-anak kita ini secara hormonalnya baik gitu kan. Orang tua itu sebetulnya amat sangat penting untuk mempersiapkan kehidupan anak-anaknya nanti. Ketika dia berkeluarga, jangan mikir anak gua masih kecil, masih lama kali gitu. Memang Dok ya, kalau saya pelajari Dok, mungkin kalau untuk cek hormon di Indonesia ini masih mahal ya Dok ya. Tapi at least ibu-ibu bisa memulai dengan pola makannya itu aja tadi dulu ya untuk anak-anak. Anak-anak dibiasain tidak makan makanan yang high sugar. Tuh, dicatat ya ibu-ibu ya. Terus memang suka tidak suka harus dicekokin makan sayuran high fiber ya. Supaya fiber itu banyak banget fungsinya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar untuk gampangin pup enggak gitu. Fiber itu atau sayuran itu sebetulnya kita bilang adalah prebiotik. Kalau udah ngomongin prebiotik dan probiotik ntar panjang lagi ya. Cuman intinya dia prebiotik ya, karena prebiotik itu makanannya si probiotik ya, fiber ya. Terus fiber itu juga nanti ada hubungannya dengan metabolisme estrogen pastinya. Kan nggak boleh estrogennya ekses terlalu tinggi supaya tidak terjadi estrogen dominans gitu kan. Lalu tidur ya, kita lihat anak-anak zaman sekarang kalau udah main game, itu pola tidur di kamarnya sendiri nggak ada yang tahu
tahu. Nah, orang tua udah mulai ngasih pengertian gini loh, kita zaman sekarang tuh nggak bisa kayak orang tua kita dulu. Pokoknya nggak boleh ya. Pokoknya nggak bisa. Jadi dulu mereka kita digituin nurut. Iya, dulu nurut. Kalau sekarang kunci pintu, ya kan, Pegang HP udah. Ibunya juga mungkin udah di kamarnya sendiri, anaknya udah di kamarnya sendiri, anaknya tidur jam 5 pagi juga nggak tahu gitu loh. Ya, jadi kita duduk sama anak kita kasih tahu dampaknya kalau kurang tidur apa, itu yang kita kasih tahu sehingga mereka juga sadar. Sebagai contoh nih, aku nih sama anakku yang masih teenager gitu, biasa kalau udah weekend ngobrol sama temennya online, bisa cekikikan sampai pagi. Terus aku kasih tahu, katanya mau tinggi badannya, ya kan? Kalau mau tinggi tidurnya mesti cepet, gitu loh. Karena pas kita lagi tidur itu hormon pertumbuhan keluar. Jadi kalau misalnya nanti pendek, kalau udah gede jangan salahin mama gitu ya. Jadi artinya mereka paham kenapa kok mereka harus tidur cepat. Salah satunya itu, walaupun manfaat tidur cepat itu banyak banget ya, ada keluarnya melatonin, tapi kan anak-anak kan nggak paham melatonin, tapi mereka paham hormon pertumbuhan which is growth hormone itu tadi. Nah, kalau si anak-anak kan yang paling simple diberi pengertian ada, apalagi kalau laki-laki ya, main game sampai pagi, mau nggak tinggi badannya. Karena hormon pertumbuhan atau growth hormone keluarnya itu ketika kita tidur, ya. Iya, dan gitu. Sebenarnya agak lebih serem juga di laki-laki itu, selain nggak tinggi badannya atau susah dapat anak karena spermanya tidak berkualitas, atau sekalinya bisa hamil, spermanya bisa mengambil tapi kualitasnya nggak bagus, akhirnya manusianya juga nggak bagus, gitu kan. Iya. Jadi memang kembali lagi semua tuh berhubungan ya. Jadi kalau ditanya, suka ada yang nanya, dok kita mesti concern sama hormon tuh kapan sih? Dari kecil gitu ya, dari kecil kita mesti concern. Jadi concern sama hormon itu bukan ketika kita mulai menopause. Jadi ya kita harapkan dari podcast kita yang sekarang ini, dok, ibu-ibu Indonesia sudah mulai aware dari memang perbaikan, menjaga dulu supaya hormon ini tetap terjaga seimbang. Itu memang dimulai dari anak-anak masih kecil. Iya. Ya. Nah, bagi yang memang kayaknya udah terlambat, kemarin aku nggak gitu, oke lah, dimulai dari sekarang. Jangan berpikir terlambat. Mulai kapan aja. Kita ingin anak-anak Indonesia sehat. Betul. Ya. Begitu ya, dok. Sementara nanti kita sambung lagi ya, dok. Ini akan panjang terus dan semoga bermanfaat. Demikian dari Dr. Grace dari klinik Dr. House Broadcast Lifestyle Clinic.